Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Sabtu 16 Juli 2022 pemirsa, sejumlah wilayah di Jakarta dan sekitarnya mengalami banjir akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek sejak Jumat 15 Juli 2022. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menerbitkan peringatan dini untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Khusus untuk DKI Jakarta, BMKG memberi peringatan dini 3 hari ke depan, mulai dari Minggu 17 Juli hingga Selasa 19 Juli 2022. Waspada potensi hujan disertai kilat atau petir dan angin kencang akan terjadi di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur pada sore hari. Warga pun diminta untuk selalu waspada dan mengantisipasi adanya curah hujan yang cukup tinggi beberapa hari ke depan yang dapat berpotensi menyebabkan banjir. Lalu seperti apa sebenarnya prediksi atau perakiraan dari BMKG ini serta bagaimana warga dan masyarakat dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir seperti Sabtu 16 Juli lalu? Kita sudah terhubung via Zoom dengan Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Fahri Rajab. Selamat pagi Pak Fahri, kalau kita melihat sebenarnya ya, kalau kita memantau begitu di satelit Himawari BMKG, misalnya bulan lalu itu potensi awan hujan kan sudah jauh berkurang. Kita ini sebenarnya sudah memasuki musim kemarau. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di beberapa wilayah yang ada di Indonesia belakangan ini, Pak? Ya, selamat pagi Mas. Jadi memang betul saat ini di bagian besar wilayah Indonesia memang sudah memasuki musim kemarau ya. Namun bukan berarti selama periode musim kemarau tidak ada potensi hujan gitu ya. Nah, musim kemarau tahun ini uap air yang ada di atmosfer di wilayah Indonesia itu masih cukup banyak sehingga berpotensi menimbulkan pertumbuhan awan-awan yang bisa menyebabkan hujan. Nah, kenapa masih banyak uap air walaupun sudah di musim kemarau seperti ini? Pertama karena memang suhu muka laut di sekitar wilayah Indonesia masih cukup hangat sehingga penguapan konvektif masih cukup aktif. Kemudian beberapa hari ini, belakangan ini kami mendeteksi memang adanya penjalanan gelombang atmosfer gelombang Kelvin dan gelombang Rossby itu yang bergerak dari barat ke timur melintasi wilayah Indonesia termasuk wilayah Jabodetabek, wilayah Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah memang ada fenomena yang disebut dengan dipole mode index atau indeks dipole di Samudra Hindia yang saat ini sedang aktif dan itu juga menyebabkan adanya penjalaran massa udara basah dari Samudra Hindia ke wilayah Indonesia. Nah, kemudian yang keempat, saat ini kita juga masih dalam periode La Nina ya, walaupun La Nina lemah gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ada faktor lokal seperti adanya daerah pertemuan angin gitu ya. Nah, kombinasi dari berbagai macam fenomena inilah yang terjadi beberapa hari terakhir ini yang menyebabkan hujan di beberapa wilayah Indonesia. Jadi kondisi seperti ini, hujan di musim kemarau atau kita menyebutnya kemarau basah, ini memang kondisi yang mungkin ataupun lazim terjadi di daerah tropis kepulauan seperti Indonesia. Baik. Oke, Pak Fahri, kalau begitu, kalau tadi kita melihat fenomena-fenomena tersebut begitu ya, nah itu nantinya prediksi ke depannya itu akan seperti apa di beberapa daerah di Indonesia, mana yang harus diwaspadai, khususnya misalnya di daerah Jabodetabek, dan di mana saja misalnya yang masyarakat itu harus waspada? Ya, baik. Jadi untuk beberapa hari ke depan, 3 hari ke depan ya, kami memprediksi masih ada beberapa wilayah yang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang bahkan kadang lebat, itu terutama di wilayah timur seperti di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan, sebagian besar Kalimantan ya, Kalbar, Kaltim, Kalteng, Kalsel, kemudian di Maluku, Maluku Utara, dan juga Papua, Papua Barat. Nah, kemudian untuk Jabodetabek, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih bisa terjadi, terutama di bagian selatan Jabodetabek ya, Bogor, Depok, Pasar Minggu. Kemudian untuk wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur itu masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Baik, Pak Fahri, selain untuk cuaca hujan tinggi atau kondisi cuaca ekstrem lainnya, bagaimana dengan daerah-daerah pesisir? Karena tadi kita sudah lihat ada berita yang bahkan gelombang tinggi menyebabkan kapal karam dan juga tenggelam. Bagaimana ini untuk bisa mengantisipasi kondisi-kondisi di wilayah pesisir tersebut? Seperti apa prediksi dari BMKG, Pak Fahri? Ya, baik. Jadi untuk gelombang laut, kami memprediksi memang ada beberapa wilayah perairan yang
gelombangnya cukup tinggi ya, mulai dari pesisir barat Sumatera ya, Samudra Hindia pesisir barat Sumatera itu antara 2,5 hingga 3 meter, kemudian pesisir selatan Jawa hingga selatan NTB itu antara 2,5 hingga 3,5 meter, kemudian di utara Jawa juga antara 1,5 hingga 2,5 meter ada, kemudian di Laut Banda itu antara 2,5 hingga 3,5 meter gelombang tinggi. Dan ini masih bisa terjadi sampai dengan 7 hari ke depan. Baik Pak Fahri, melihat kondisi tersebut, apa himbauan yang bisa diberikan untuk masyarakat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi atau mungkin untuk mengantisipasi bencana-bencana alam yang mungkin saja berpotensi terjadi di Indonesia, Pak Fahri? Ya, yang pertama tentu kenali lingkungan kita dulu masing-masing gitu ya, daerah mana yang memang rawan, misalnya kita tinggal di daerah yang kelerengannya cukup terjal gitu kan, nah itu kenali dulu lingkungan kita dan kemana kita harus berevakuasi ketika ada tanda-tanda bahwa memang ada cuaca ekstrim dan juga ketika ada informasi dari BMKG. Kemudian berikutnya pantau terus informasi cuaca dari BMKG, baik itu melalui kanal website, sosial media BMKG maupun dari aplikasi mobile. Dan kita mulai dari lingkungan kita dulu masing-masing gitu ya, di rumah ya, pastikan saluran air bersih, siap menerima dan mengalirkan air gitu kan. Kemudian juga kalau ada genteng ataupun yang tersumbat itu ya bisa dibersihkan. Kemudian kadang juga hujan disertai angin kencang ya, sehingga mungkin pohon-pohon yang sudah tua dan ribut sudah mulai bisa dipangkas untuk menghindari pohon. Baik, terima kasih Pak Fahri Rajab atas himbauannya untuk kita semua. Terima kasih bergabung sama kami di Selamat Pagi Indonesia.